Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam suasana Ramadan yang penuh berkah yang telah mengunjungi kita pada tahun ini, walaupun suasananya masih dalam keadaan wabah COVID-19, tapi alhamdulillah kita masih bisa menemui bulan yang penuh berkah dan bulan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dirahmati Allah, untuk kesempatan pada hari ini kami akan menyampaikan tanggung jawab pendidikan moral pada anak-anak kita. Bahwasanya kita menyadari suasana atau perkembangan dunia yang begitu cepat, terutama arus informasi yang telah masuk ke daerah-daerah kita, ke wilayah kita, bahkan ke rumah-rumah kita, telah sampai pula ke anak-anak kita. Tentu itu semua sangat berpengaruh dengan perkembangan anak-anak kita, bahkan mungkin perkembangan kita sendiri dalam mendapatkan informasi, juga bahkan mempengaruhi dari pemikiran anak-anak kita. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk lebih serius, untuk lebih memberikan perhatian yang khusus kepada putra-putri yang kita cintai, agar moral anak kita, moral generasi penerus kita tetap terjaga dengan moral yang telah ditunjukkan oleh Allah SWT dan ditunjukkan oleh Rasulullah, dan juga para generasi sahabat salafus soleh yang telah menjadi panutan bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang kami muliakan, bahwasanya tanggung jawab pendidikan moral yang diberikan kepada kita sebagai orang tua ini akan menjadi tanggung jawab kita kelak di yaumil qiyamah, dan ini akan menjadi kontribusi yang sangat besar bagi kita sebagai seorang mukmin. Dan ini juga untuk anak-anak kita tentunya nanti yang akan mewarisi generasi umat dan generasi bangsa. Bapak Ibu yang kami muliakan, maksud dari pendidikan moral adalah pendidikan mengenai dasar-dasar moral dan perangai, tabiat yang harus dimiliki atau dijadikan kebiasaan oleh anak-anak di masa analisa, hingga menjadi seorang mukallaf. Jadi kewajiban kita mendidik anak-anak kita, mulai dari anak kita belum balik, kemudian sampai anak kita menjadi balik yang mukallaf, sehingga anak kita mempunyai tabiat moral yang sudah melekat pada anak-anak kita. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya moral atau tabiat itu sesuatu yang perilaku yang akan dilakukan oleh seorang manusia atau seorang anak tanpa difikirkan terlebih dahulu. Jadi begitu dia menghadapi sesuatu, apa yang menjadi responnya secara langsung tanpa dipikirkan, itulah disebut dengan moral atau tabiat. Nah, itu tidak akan mungkin dilakukan oleh seorang anak atau seorang yang sudah dewasa sekalipun tanpa melalui proses, tanpa melalui proses kebiasaan, tanpa melalui sebuah proses perilaku sehari-hari yang akan dia lakukan
atau sebelumnya mungkin perlu dipikirkan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau sudah sesuatu itu menjadi kebiasaan atau respon yang otomatis, itulah yang disebut dengan moral itu sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak diragukan lagi bahwa keutamaan moral atau perangai tabiat itu merupakan salah satu buah dari iman, ya, salah satu buah dari iman yang mendalam, ya, dan perkembangan religius yang benar. Jika sejak masa kanak-kanak anak sudah tumbuh berkembang dengan berpijak pada landasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan terdidik untuk selalu takut, kemudian selalu ingat dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan mempunyai respon, ya, akan mempunyai potensi secara instinktif, ya, secara naluri, ya, secara naluri dia akan mempunyai respon untuk menerima setiap keutamaan yang mulia. Di samping terbiasa dengan melakukan perilaku atau akhlak yang mulia, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi kebiasaan untuk selalu mengingat Allah dan menghayati dalam dirinya untuk selalu introspeksi, untuk selalu mengontrol setiap perilaku anak, ya, mulai dari awal, ya, sebelum akil balik, tentu mulai dari anak itu mulai belajar berjalan, kemudian belajar berbicara, kemudian kita selalu mengontrol anak, maksudnya itu anak akan berpikir, ya, anak akan melihat, ya, mana yang baik, mana yang buruk, dan kebiasaan itu akan dibawa nanti sampai anak itu menjadi besar, ya. Nah, ini sudah menjadi suatu yang dilakukan oleh para salafus soleh sejak zaman dahulu, ya. Para ilmuwan kita, ya, para ulama telah melakukan banyak hal dalam mendidik anaknya, ya, terutama memberikan kebiasaan-kebiasaan yang baik ini. Dalam suatu riwayat, ya, ada seorang yang memberikan eksperimen, ya, beliau bernama Muhammad bin Siwar, ya, salah seorang salafus soleh. Beliau mendidik putra dari saudara-saudarinya, ya, saudara wanitanya yang bernama At-Tusturi, ya. Ketika ia mendidik keponakannya ini, ya, dengan landasan iman dan memperbaiki diri dan dari tabiatnya, maka At-Tusturi ini menjadi baik karena pamannya telah mendidiknya atas dasar selalu ingat, selalu takut, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kata-kata yang terus diingatkan kepada At-Tusturi ini oleh pamannya adalah 3 hal, ya. Allah bersamaku, kemudian Allah melihatku, dan Allah menyaksikan aku. 3 kalimat ini terus diulang-ulang dan secara tidak sadar akan menjadi ungkapan yang terus diingat oleh At-Tusturi itu, ya. Allah bersamaku, Allah melihatku, dan Allah menyaksikan aku. Maka akan tumbuh sikap muraqabatullah, selalu diawasi oleh Allah. Kalau seorang anak setiap saat dia merasa diawasi oleh Allah, maka orang tua atau orang lain tidak perlu menjadi pengawas bagi dirinya, agar dia selalu berbuat baik dan benar, mengontrol setiap perbuatan atau keinginan yang tidak baik, dan juga tentu akan terhindar dari segala sikap-sikap yang amoral. Bagaimana kalau pendidikan anak kita jauh daripada
akidah Islam. Kalau anak kita dalam pendidikannya lepas dari arahan religius dan tidak berhubungan dengan Allah, maka tidak diragukan lagi bahwa anak akan tumbuh dewasa di atas dasar kefasikan, di atas dasar penyimpangan, kesesatan dan kekafiran. Bahkan ia akan mengikuti hawa nafsu dan bergerak dengan motor nafsu yang negatif. Nah, itu kalau anak pendidikannya didasari tidak atas akidah Islam atau atas tidak dasar agama yang lurus. Nah, ada dua poin yang mungkin akan menjadi dasar dari perkembangan anak kalau tidak akan berdasarkan pada akidah Islam. Yang pertama, kalau seorang anak itu adalah tipe anak yang pasif, ya, kemudian anak yang suka mudah menyerah, atau anak yang hidupnya itu tidak terlalu banyak berusaha, ya, maka anak yang seperti ini, ya, nantinya akan tumbuh menjadi anak yang juga mudah menyerah, ya. Anak yang akan menjadi pusat pemikirannya atau tujuan hidupnya itu adalah untuk kesenangan, ya. Jadi anak yang dalam pikirannya itu mungkin mencari kelezatan dunia, atau kalau istilahnya itu sifat-sifat kebinatangan yang musuh, ya. Ini naudzubillah min dzalik, ya. Jadi anak yang seperti ini, ya, kalau anak yang pasif ini, ya, kemudian tumbuh dalam pendidikan yang tidak dasar oleh akidah Islam, maka yang dia kejar adalah kelezatan dunia, ya. Maka yang dia cari apa, ya, kenikmatan makan, ya, minum, kemudian dia juga akan melakukan segala hal yang tidak berdasarkan pemikiran atau tidak berdasarkan atas akal, ya. Bahkan Abu Nawas itu telah pernah bersair, ya, dunia ini hanya berisi makan-makan, minum-minum dan mabuk-mabukan, ya. Makan-makan, minum-minum dan mabuk-mabukan. Itu kalau seseorang, ya, yang pasif, kemudian pendidikannya juga didasari oleh tidak oleh akidah Islam yang benar. Nah, kemudian poin kedua, yaitu anak yang aktif. Bagaimana kalau anak yang aktif, anak yang progresif, yang dia itu mempunyai angan-angan yang tinggi, cita-cita yang tinggi, kemudian tidak didasari oleh akidah Islam yang benar atau pendidikan moral yang Islam yang benar, maka anak tersebut akan menjadi anak yang sombong, takabur. Kemudian dia akan suka menonjolkan kekuasaannya. Kalau dia menjadi orang yang kaya, orang yang pejabat misalnya, maka dia akan menjadi pejabat yang sewenang-wenang, ya. Dia akan menghadi orang kecil, ya, rakyatnya, mungkin mencuri uang rakyat atau korupsi, dan dia seperti yang disemboyankan oleh orang-orang jahiliyah dahulu, ya. Kalau orang jahiliyah yang rakus akan kekuasaan, ya, sembunyinya gimana? Sembunyinya dunia dan segala isinya ini adalah milik kami, ya. Kalau orang seperti itu, kami akan mampu menyerang jika kami mau menyerang. Hai orang-orang yang menganiaya, kami tidak akan teraniaya, tapi kami akan mulai menganiaya. Jika seorang anak kami telah lepas menyusu, maka bersujudlah seluruh orang-orang besar bersimpuh di hadapannya. Nah, itu menjadi obsesi kekuasaan dan obsesi untuk menguasai orang lain. Nah, itu kalau seorang anak pendidikan
pendidikannya tidak berdasarkan akan akidah dan moral yang islami. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi ya tentang bagaimana seseorang yang di awal pendidikannya tidak didasari atas keimanan dan moral Islam, maka orang tersebut akan selalu mengikuti hawa nafsunya. Dia akan dibutakan oleh keinginan hawa nafsunya, sehingga dia menjadi orang yang sesat ya, karena terus mengikuti hawa nafsu. Itu bisa kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat ke-28 ayat 50. Maksudnya Allah telah berfirman, "Wa man adalla mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah." Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Wa man adalla mimman ittaba'a hawahu bighairi minallah, bighairi hudam minallah ya. Jadi Bapak, ayah bunda sekali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan iman itu merupakan faktor yang meluruskan tabiat yang bengkok ya, dan memperbaiki jiwa kemanusiaan. Tanpa pendidikan iman ini, maka perbaikan ketentraman dan moral tidak akan tercipta. Banyak filosof barat ya, jadi tidak hanya dari ulama-ulama Islam saja yang telah mengakui bahwasanya pendidikan iman itu menjadi pendorong atau pelurus dari tabiat yang kurang baik. Misalnya filosof barat Piaget ya, atau orang filosof Jerman mengatakan bahwasanya moral tanpa agama adalah omong kosong ya. Ada juga seorang hakim di Inggris ya, beliau mengatakan tanpa agama tidak mungkin moral itu ada, dan tanpa moral tidak mungkin akan tercipta undang-undang gitu ya. Dan satu lagi seorang filosof kenamaan ya, yang namanya Kant ya, beliau mengatakan moral itu tidak akan tercipta tanpa adanya 3 keyakinan ya. Yang pertama adalah keyakinan adanya Tuhan, kekalnya ruh, dan adanya perhitungan setelah mati. Nah, ini tentu kita sebagai seorang muslim ya, tentu sangat meyakini ya bahwasanya pendidikan moral itu harus didasari oleh pendidikan iman. Nah, bagaimana petunjuk Rasulullah sendiri ya? Rasulullah SAW dalam banyak hadis telah memberikan kita banyak arahan-arahan ya, bagaimana dalam mendidik anak-anak kita ya, agar anak-anak kita memiliki tabiat atau moral yang luhur. Bahwasanya dari Ayub bin Musa ya, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manahala walidun waladan min nuhlin afdola min adabin hasan." Tidak ada sesuatu pemberian yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama daripada pemberian budi pekerti yang baik. Juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum." Akrimu, muliakanlah anak-anak kalian, wa ahsinu adabahum, dan perbaikilah
adab atau budi pekerti mereka. Jadi di sini kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW yang pertama adalah memuliakan anak kita. Ya. Jadi kalau memang pertama itu kita memuliakan anak kita dengan perkataan yang baik, perkataan yang lembut, dan itu akan ditiru oleh anak kita. Ya. Kalau kita memuliakan anak, maka anak akan belajar bagaimana memuliakan orang lain. Dan kemudian baru berikutnya adalah wa ahsinu adabahum, dan perbaikilah adab mereka. Itu petunjuk yang sangat mulia dari Rasulullah SAW. Kemudian hadis yang lain ya, dari Abdul Razak Sa'id bin Mansur meriwayatkan hadis dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, alimu auladakum al khaira wa addibuhum. Ajarkanlah kebaikan kepada anak-anak kamu dan keluarga kamu, dan didiklah mereka dengan budi pekerti yang baik. Ya. Juga hadis yang lain ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, min haqqil walidi 'alal waladi ayyuhsina adabahu wa yuhsina ismuh. Ya. Wa yuhsina ismahu. Di antara hak orang tua ya, terhadap anaknya adalah mendidiknya dengan budi pekerti yang baik dan memberinya nama yang baik. Ini adalah wasiat-wasiat dari Rasulullah SAW bahwasanya mendidik anak dengan adab atau budi pekerti adalah kewajiban kita sebagai orang tua yang tentu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Kemudian ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam mendidik anak ini tentu akan banyak sekali cobaan, banyak sekali rintangan, baik dari kita sendiri sebagai orang tua, kemudian dari lingkungan, kemudian dari media sosial ya, yang sekarang sedang membanjiri rumah kita atau lingkungan kita, di HP kita ya, di televisi, internet. Tentu ini adalah suatu tantangan yang tidak ringan ya bagi kita. Kita harus selalu mengawasi anak kita dalam perkembangannya sehari-hari ya. Terutama anak sudah mulai bergaul dengan lingkungannya, dengan teman-temannya, sudah mulai bisa menggunakan handphone ya. Kadang-kadang juga kita sulit untuk mengontrol akan hal ini. Nah, kita selain mengontrol ya gadget atau HP yang dipegang oleh anak kita, apa yang dilihat ya. Kalau anak kita sudah punya medsos ya, akun-akunnya, tentu kita akan sangat harus care ya dengan apa yang dilakukan oleh anak kita ya. Nah, bagaimana kita menguasai anak-anak kita ya? Ada 4 hal ya, mungkin gejala-gejala yang harus menjadi alarm sangat penting ya bagi anak-anak kita, perkembangan anak kita. Gejala-gejala yang ini harus dihindari, dan kalau sudah terjadi ya ada gejala itu, segera ditindaklanjuti dengan perbaikan ya. Yang pertama ya, gejala yang muncul ya dari seorang anak ya, itu gejala yang tidak baik, itu adalah gejala suka berbohong ya. Suka berbohong ini sangat besar ya pengaruhnya nanti pada perkembangan anak ya. Bukan hanya dalam Islam ya, bahkan orang-orang Barat itu sangat membenci satu kalimat namanya bohong atau liar ya. Jadi kalau orang Barat ya itu dikatakan kamu mencuri, kamu
mungkin tidak sopan, atau kamu bodoh, stupid, itu masih orang barat masih bisa maklum, walaupun marah tidak akan terlalu peduli dia, ya. Tapi kalau sudah dibilang you are liar, ya, kamu pembohong, ya, they will kill you, ya. Mereka akan membunuhmu. Itu satu jargon orang barat itu seperti itu. Kalau kamu bilang kamu pembohong, maka dia itu akan marah besar. Orang barat aja sampai seperti itu. Maka dalam Islam, ya, berbohong itu adalah suatu perkara yang tidak ringan. Makanya bohong yang mulai muncul dalam keseharian anak, ya, berbohong dalam hal kecil sekalipun, itu harus segera kita alarm, ya, menjadikan alarm bagi kita untuk segera memperbaiki anak kita. Karena bahkan ini menjadi concern dari Rasulullah SAW, ya, dalam hal tabiat berbohong ini, sehingga beliau masukkan tanda-tanda seorang munafik itu adalah, salah satunya adalah kalau berbicara dia berdusta. Nah, itu. Kemudian gejala yang kedua, ya, yang harus menjadi perhatian khusus bagi kita adalah gejala suka mencuri. Ini tidak menutup kemungkinan bahwasanya anak setelah dia bergaul dengan yang lainnya, dengan temannya, ya, karena dia mempunyai kebutuhan yang kita tidak memenuhinya, ya, kemudian dia mencuri, ya. Mungkin dia masih merasa ini punya orang tua saya, tidak apa-apa, ya. Atau ini saya menemu di rumah, ya. Maka kalau ada gejala seperti itu, dia mengambil sesuatu tanpa izin, ya, itu harus segera kita ingatkan, ya, anak kita, ya. Dan itu harus terus berulang-ulang, ya. Kemudian yang ketiga, ya, gejala yang harus menjadi perhatian kita adalah gejala suka mencela, mencemooh, ya, berkata-kata yang kasar. Itu juga tanda bahaya atau alarm yang harus segera menjadi perhatian khusus, ya. Diingatkan terus, ya, dengan kata-kata yang baik, lemah lembut, ya. Tidak berbicara dengan nada yang tinggi, ya, mencemooh temannya atau menghina orang. Nah, itu adalah tabiat-tabiat yang buruk, ya. Kemudian gejala yang keempat, nah, yang harus menjadi perhatian kita adalah gejala kenakalan atau penyimpangan, ya. Penyimpangan ini bagaimana? Ini dalam pergaulan anak-anak itu, ya, sering, ya, anak itu mungkin kalau sudah laki-laki misalnya, ya, kadang-kadang sudah SD itu anak laki-laki kalau udah bergaul itu kadang-kadang juga merokok, ya. Itu harus juga menjadi perhatian, ya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, dalam kesehariannya di media sosial atau di rumah, itu, ya. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah SWT, penyimpangan yang ada pada anak, tanda-tanda kenakalan pada anak pada zaman sekarang atau saat ini adalah adanya mengikuti arus, ya, mengikuti arus yang mungkin orang sekarang menganggapnya sebagai kehidupan yang modern. Jadi kalau kita lihat, ya, muda-mudi sekarang, ya, adanya pergaulan bebas, kemudian tidak begitu perhatian dengan kewajiban akan sholat, kewajiban puasa di bulan Ramadan, dan juga ibadah-ibadah dalam Islam yang lainnya, itu ada suatu penyimpangan juga yang harus kita waspadai. Dan anak-anak muda sekarang itu cenderung
mereka menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka sudah banyak yang tidak peduli akan hal-hal yang haram, melakukan hal-hal yang haram. Nah, ini tentu harus kita waspadai kalau itu sampai tanda-tanda itu muncul pada anak-anak kita. Tentu dengan kedekatan kita dengan anak kita, ya, rasa empati, kemudian kita harus menyurahkan kasih sayang kita kepada anak kita sehingga anak akan merasa lebih betah di rumah. Itu adalah salah satu upaya agar anak itu tidak lebih banyak bergaul dengan dunia luar, ya, tidak lebih banyak tergantung hidupnya dengan teman-temannya, sehingga anak akan mempunyai kepribadian yang kuat, ya. Ini yang kita harapkan, anak mempunyai kepribadian yang kuat yang tidak akan mudah terseret oleh arus kehidupan yang bebas itu, ya. Mungkin salah satu hadis yang bisa kita jadikan pedoman, ya, sebelum kita tutup acara pada hari ini, ya. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, bahwasanya beliau bersabda, la yakun ahadukum imma'atan yaqul ana ma'an nas in ahsanan nasu ahsantu wa in asa'u asa'tu walakin wattinnu anfusakum in ahsanan nasu an tuhsinu wa in asa'u an tajtanibu isa'atahum. Janganlah salah seorang di antara kamu tidak mempunyai pendirian dan berkata, aku ini bersama umat manusia. Apabila umat manusia itu baik, maka aku pun baik. Dan apabila mereka buruk, maka aku pun buruk. Tetapi tetapkanlah pendirian kamu, apabila manusia baik, maka baiklah aku, dan apabila mereka buruk, maka jauhilah keburukan mereka itu. Nah, itulah kepribadian yang kuat yang kita harapkan akan tumbuh dan menjadi karakter bagi anak-anak kita, menjadi anak-anak yang punya kepribadian yang dia pegang teguh akan kebenaran yang telah dia yakini dan dapatkan itu, ya. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita juga, untuk terutama pendidikan buat buah hati kita yang sangat kita harapkan menjadi seorang anak yang kelak menjadi anak yang solehah, menjadi pewaris bagi kita dalam menegakkan Islam dan juga dalam menjadi anak yang berguna bagi umat ini dan juga bagi bangsa yang kita cintai ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.